pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan doa Sabtu pagi. Kami berterima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Dan kami berharap bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih juga selalu dalam kondisi baik, sehat, penuh sukacita di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Baik, sekarang saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh mengikuti acara doa Sabtu pagi. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Dan sekarang ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami menuntun dan memberi hikmat sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, supaya kami juga boleh dilayakkan mendengar suara-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, pembacaan firman pada pagi hari ini saya ambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya akan menekankan di ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu pada saat Jakarta mengalami puncak pandemi COVID-19, ada seorang kerabat saya terpapar COVID-19 dengan kategori sedang. Kondisi tubuhnya lemah, tidak bertenaga, demam, batuk, dan yang parah dari penyakit ini adalah membuat dirinya sesak, sangat sulit untuk bernafas. Dengan kondisi sesak sulit bernafas ini, ia terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Puji Tuhan, walaupun kondisinya padat di mana-mana pada saat itu, ia masih mendapat tempat untuk dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Dan selama perawatan di rumah sakit tersebut, ia harus selalu dibantu bernafas dengan menggunakan tabung oksigen. Ia bercerita pada saat menjalani perawatan di instalasi gawat darurat, ia berpikir bahwa dirinya sudah akan mati. Dia berkata dalam hatinya, kalau harus mati, ya sudah, matilah saya. Namun pada tiba pagi hari, saya ternyata masih hidup, katanya. Saya mengucap syukur, saya masih diberi kesempatan untuk hidup 1 hari lagi. Demikian yang ditanyakannya kepada saya. Bapak Ibu, setiap kita mungkin juga pernah berada dalam kondisi yang sulit, khawatir, merasa sesak dengan situasi yang dihadapi. Dalam kondisi ini, apakah yang harus kita lakukan? Dan bagaimanakah respon kita menyikapinya? Dalam situasi seperti ini, banyak pilihan respon yang bisa kita ambil. Pilihan kita akan menentukan langkah kita selanjutnya. Pagi hari ini kita belajar dari pilihan respon yang diambil oleh Nabi Habakuk. Nabi Habakuk bersaksi bahwa ia melayani Allah bukan karena diberi berkat, tetapi karena Allah itu adalah Allah. Di tengah kesulitan yang dihadapi, Nabi Habakuk memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tadi di ayat 18. Allah akan menjadi juru selamatnya dan sumber kekuatan yang tak putus-putus. Nabi Habakuk memberitakan dengan yakin kemenangan tetap akan dimiliki oleh semua orang yang hidup oleh iman kepada Allah. Tetap bersyukur dan memilih untuk tetap memiliki hati yang bersukacita dalam kondisi sulit tentulah bukan hal yang mudah. Namun, itu juga bukan sesuatu yang mustahil. Bagaimanakah apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa mulai dengan mengucap syukur atas hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Hal-hal yang ada satu langkah di depan kita. Hal ini
juga akan melatih diri kita untuk peka melihat, merasakan anugerah Tuhan, dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dengan memperhatikan hal-hal yang sederhana, kita juga bisa terlatih untuk yang menyadari kehadiran Tuhan yang mungkin sebelumnya tak pernah kita perhatikan. Kita juga bisa mengambil sikap menyadari bahwa semua yang terjadi tidaklah lepas dari maksud dan rancangan Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Kita memiliki Tuhan yang besar, lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Tuhan kita imani bahwa Tuhan punya kendali. Kesadaran ini membuat kita bersyukur dan tenang menghadapi persoalan yang ada. Dan jangan lupa kita juga dilatih, kita juga harus punya sikap untuk tetap memuji Tuhan, bisa disampaikan dalam doa ucapan syukur, atau juga melalui kidung puji-pujian. Kita ungkapkan rasa syukur dari dalam hati. Allah bersemayam di atas puji-pujian. Kehadiran Allah akan membawa kita kepada kemenangan yang sudah disediakannya bagi kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk terus mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur, kami boleh diingatkan kembali untuk kami mampu menunjukkan sikap hidup bersyukur dalam segala keadaan. Ajar kami peka melihat kebaikan-Mu ya Bapa. Ajar kami percaya Engkau adalah Bapa yang selalu menyediakan yang baik bagi kami. Ajar kami juga untuk selalu memuji, menyembah-Mu dalam setiap suasana keadaan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Kristus itu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menolong dan menopang kehidupan kami, terlebih dalam situasi pandemi sekarang ini, kami merasakan bahwa tangan Tuhan senantiasa ada menuntun kami, menopang kehidupan kami, sehingga kami tidak sampai jatuh tergeletak. Engkau menghadirkan saudara-saudara kami yang dengan setia menolong kami, menguatkan kami dalam doa dan sapaan-sapaan mereka, sehingga di masa pandemi ini, perjalanan hidup kami senantiasa ada di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan. Kiranya firman yang telah Kau nyatakan kepada kami saat ini boleh senantiasa kami pakai sebagai pedoman kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk setia dan selalu memegang dan menjalani apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Bapa, dalam kegiatan doa Sabtu pagi ini, secara khusus kami berdoa bagi pokok-pokok doa kami, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami mengingat saudara-saudara terkasih kami, Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji,
Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth Adinugroho, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adisarjono, Bapak Widi Leksono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Sukadis, Ibu Ruswadi, Ibu Deliana Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Ibu Suyono Duyatmo, Ibu Pitoyo, dan Ibu Kiki Toni Teguh. Dan juga saudara-saudara kami kerabat dari jemaat Tuhan, yaitu Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Syor Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwi Jotaryono, Ibu Endah Hayuni Wulandari. Kami berdoa bagi mereka ini ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan berkenan untuk mengulurkan tangan-Mu, menjamah anak-anak-Mu yang sedang berada dalam kelemahan tubuh ini. Kami percaya bahwa jamahan-Mu itu membawa kepulihan dan kesembuhan, semangat bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Mari juga Tuhan berkenan menggunakan obat-obatan, segala sarana pertolongan medis, bahkan tindakan medis, perawatan, agar semua itu boleh menjadi sarana di tangan Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara terkasih kami yang sedang berada di dalam lemah tubuh ini. Kami juga berdoa bagi makanan, minuman, juga obat-obatan yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kekasih kami ini. Mari kiranya Tuhan berkati sehingga melaluinya tangan Tuhan boleh memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kekasih kami ini. Kami juga pada hari ini berdoa bagi orang tua kami, para adiuswo di gereja-Mu ya Tuhan. Kami secara khusus mengingat Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni Rahayu, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, dan Bapak S. Parmun. Bahkan juga seluruh adiuswo di gereja-Mu, kami juga mendoakan agar mereka semua tetap berada di dalam keadaan sehat. Dan kami terus berdoa agar kondisi mereka tetap terjaga dan mereka boleh tetap bersuka cita meskipun berada di dalam masa pandemi. Kami percaya pemeliharaan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam segala sesuatu mereka boleh merasakan kehadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan, bahkan sukacita itu boleh mereka pancarkan melalui kehidupan mereka di tengah lingkungan, di tengah keluarga, sehingga itu menjadi kesaksian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan para orang tua yang kami kasihi ini. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan, terutama di masa pandemi yang sulit ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Apapun pergumulan mereka, kami percaya bahwa Tuhan ada di sana mendampingi dan menyertai mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberi jalan keluar, sehingga saudara-saudara kekasih kami ini tidak terpuruk, tidak terjatuh, kemudian menghilang. Tetapi Tuhan boleh menolong mereka dan memberi jalan keluar
untuk persoalan yang mereka hadapi. Bapa, secara khusus kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang masih bergumul dengan penanganan COVID. Mungkin ada anggota keluarga mereka yang harus menjalani isolasi atau harus terpisah dari anggota keluarga. Kiranya Tuhan juga menghibur. Tuhan boleh meneguhkan hati mereka sehingga mereka boleh dengan bersabar menjalani masa-masa yang penuh dengan tantangan ini dengan tetap berharap kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi upaya penanganan COVID di Indonesia ini, upaya vaksinasi yang masih terus dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati para pejuang di garda terdepan, yaitu para petugas medis, para peneliti vaksinasi, dan sebagainya. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai mereka, memberi hikmat kepada mereka, sehingga mereka dimampukan untuk terus bekerja, membaktikan diri mereka, membaktikan hidup mereka bagi sesama dan terutama bagi Tuhan. Kami mohon perlindungan khusus bagi mereka Tuhan, sehingga di dalam mereka menjalankan tugas, mereka boleh mendapatkan kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mari Engkau berkati bangsa kami, Engkau beri kerukunan di dalamnya, persatuan untuk mencintai bangsa Indonesia, sehingga kami terus bergandengan tangan bersama, bersatu untuk mewujudkan yang terbaik bagi Indonesia. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Beri hikmat dalam memerintah sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik tentunya. Kami juga mendoakan di masa COVID ini, kiranya tangan Tuhan juga memberkati setiap keputusan pemerintah yang dihasilkan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati baik pemerintah maupun kami sebagai warga negara, sehingga kami juga diberi kesadaran dan kedisiplinan untuk mengikuti segala aturan yang ditetapkan agar pandemi ini dapat segera berlalu dari Indonesia. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu. Kami mohon berkat Tuhan bagi GKJ Ebenezer. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai pendeta-pendeta kami, majelis dan anggota jemaat-Mu di sini. Hadirlah ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu ini. Sertailah kami di dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanan kami, agar gereja-Mu ini dapat dimampukan menyatakan karya penyelamatan Allah atas dunia, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapa dalam sorga, kami juga hendak menyampaikan pokok-pokok doa kami secara pribadi pada saat ini. Inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri dari